Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur dan terima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bersama-sama lagi datang bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur buat penjagaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan sepanjang malam dalam hidup kita. Dan pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Suatu hari dengan hati yang rindu akan Tuhan, kita datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, menaikkan pujian syukur, penyembahan kita kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam itu nyenyak yang kau beri bagi kami. Terima kasih buat perlindungan, penjagaan yang kau nyatakan bagi kami. Terima kasih pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur buat penyertaan yang tiada berkesudahan dalam hidup. Sebab Engkaulah segalanya bagi kami. Engkau yang sungguh berarti bagi kami. Engkau kekuatan bagi kami. Haleluya, haleluya. Sebiru saridu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asal hatiku ku rindu seperti rusa rindu seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hatiku ku rindu menyembahmu. Sayangku kepada ragu selalu Kaulah Tuhan asal hatiku rindu menyembahmu. Kau berarti bagiku. Kau segalanya seperti rusa yang rindu akan sungai. Segitu sungaimu, sungaimu, jiwaku Engkau. Kaulah Tuhan asal hatiku rindu
menyembahmu. Engkau berkuasa menguasaiku, kepada Rohmu bersama. Ya Tuhan asa hatiku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, segalanya. Bagi kami Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur, kami Bapa, Engkau yang selalu kami rindukan. Bapa, Engkau yang selalu kami nanti-nantikan. Bapa, Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Yang sangat berarti bagi kami ya Allah. Kami bersyukur, kami bersyukur,
Bagi semua kami puji, kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan Engkau. Sebab tidak ada yang lain selain Engkau. Tidak ada yang sama seperti-Mu Tuhan. Ini adalah satu-satunya. Oh, setia. Kami menyembah, kami menyembah. Kami tinggikan Engkau. Sebab tidak ada Allah lain selain Engkau. Tidak ada yang sama seperti-Mu Tuhan. Engkau satu-satunya penolong yang ajaib. Tak pernah terlambat pertolongan bagi kami. Selalu tepat pada waktu. Bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih. Ya Allah, terima kasih Tuhan.
Dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang sukar bagimu Tuhan. Kau yang sanggup melakukan segala perkara. Kami sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan Engkau. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Engkau setia, Kau tak pernah ingkar janji, Kau selalu menggenapi. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah, kami ya baik. Sebab hanya kepadamu hati kami percaya. Sebab Engkaulah segalanya bagi kami. Engkau yang sangat berarti bagi kami. Tiada yang lain, tiada yang sama. Hanya Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja. Engkau satu-satunya. Kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu. Kami bersyukur.
terpujilah hanya kepadamu, hanya kepadamu. Hati kami percaya, dan hanya kepadamu kami percayakan seluruh hidup kami. Sebab sungguh kami aman di dalam Tuhan. Kami tenang di dalam perlindungan yang teguh, kota benteng bagi keselamatan. Engkaulah perisaiku, sabar dan hidup pada aku. Janjimu tenangkan jiwaku, tenangkan jiwaku, bukan di tengah badai yang terbakar, yang kau berikan sampai kapanpun, bukan bertahan. Karena Yesus saya tadi kami engkaulah perisaiku, sabar pada aku. Firman-Mu di dalam sedangkan jiwaku yang bukan bertahan dalam tekanan, dengan kekayaan yang kau berikan sampai kapanpun, yang tergoyahkan. Karena Yesus bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun, bukan bertahan. Karena Yesus selalu mempercayakan
Bukan yang ditahan dalam keyakinan dengan kenikmatan yang kau berikan sampai kapanpun tak tergoyahkan kata Yesus selalu kata Yesus kata Yesus selalu kata Yesus selalu sampai kapanpun kami akan tetap bertahan. Sampai kapanpun kami tak akan tergoyahkan. Sebab janji-janji firman-Mu yang meneguhkan kami. Janji-janji firman-Mu yang menghibur, yang menguatkan kami. Sehingga dalam segala keadaan, kami mau tetap bertahan. Dan kami akan tetap berpegang pada janji. Percaya kepada-Mu. Untuk pagi hari kami buka hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Irwan. Halo Bapak Ibu. Renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Amsal 4 ya. Saya akan bacakan. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah. Dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah, dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku. Berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat. Dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia,
karena dialah hidupmu. Dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya, dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Katup mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu. Dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Ya, firman Tuhan pada pagi hari ini saya akan menyaringkan tentang warisan ya, warisan nilai hikmat yang diturunkan Daud ke Salomo, dan Salomo mewariskan nilai-nilai hikmat kepada kita semua, yang termasuk juga anak-anaknya ya. Jadi saya mau buka di 1 Raja-Raja ya. Ini adalah pesan Daud kepada Salomo. 1 Raja-Raja 2. 1 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 4. Saya akan bacakannya, pesan Daud ke Salomo. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang panah. Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalannya yang ditunjukkannya. Dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya. Seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jikalau anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel." Ya, itulah pesan Daud kepada Salomo. Dan Salomo menuliskan di Amsal pesannya, warisannya kepada kita semua yang ada di sini. Pesan ini tentang didikan ya. Didikan, pengajaran, perintah, dan arahan. Ya, arahan.
Jadi kita sebagai laki-laki, sebagai ayah ya, yang ada di Koram Dia pagi hari ini, diingatkan Tuhan supaya kita mewariskan nilai-nilai hikmat, karena di dalam kehidupan yang sekarang ini, di dalam hari-hari yang jahat ini tuh banyak sekali godaan, tantangan dari segala arah ya, terutama dari HP. Jadi kalau kita sebagai ayah, sebagai lelaki yang sudah mempunyai anak, harus memberikan nilai-nilai tentang firman, bagaimana supaya anak kita boleh hidup, bertumbuh di dalam firman, dan mempunyai hikmat di dalam mengambil keputusan. Mungkin di dalam Amsal ini Daud dan Salomo jatuh juga dalam pencobaan, walaupun mereka membangun hubungan yang begitu dekat dengan Allah. Begitu juga kita yang hidup di dunia ini mungkin sering jatuh dalam dosa, dalam pencobaan. Tapi ketika kita bangkit kembali dan bertobat dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka kita harus menjadi teladan bagi anak-anak kita. Kita semua sebagai ayah tidak ada yang sempurna ya, masih banyak kekurangan, tapi kita harus belajar untuk mengupgrade diri kita supaya lebih baik lagi, supaya kehidupan kelak kita boleh dikenang oleh anak kita, oleh orang lain, bahwa dia seorang ayah yang baik. Jadi ada peribahasa berkata demikian, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Jadi dalam kehidupan kita, di perjalanan hidup ini, kelak nama kita yang diingat orang. Di kuburan kita juga, di nisan kita ditulis itu nama kita ya, bukan nama yang lain gitu. Jadi yang mau saya bagikan pagi hari ini adalah dari firman ini, Amsal 4 ini, saya ada mendapat 4 poin ya, poin yang saya mau bagikan pagi hari ini tentang manfaat hikmat. Manfaat hikmat. Yang pertama itu adalah ketika kita beroleh hikmat, hidup dalam hikmat, kita tahu mana yang benar dan mana yang salah, dan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi ketika kita berhikmat, kita sebagai laki-laki ini kadang kan gampang emosi ya, egonya tingginya gitu. Apalagi kalau berdebat sama istri, sama anak, apalagi kalau anak kita laki-laki, biasanya ego sama ego itulah, emosi sama emosi ya kan. Jadi ketika kita belajar berhikmat, itu dikasih hikmat, kita tahu, oh ini salah ini, aku tadi sudah beribut sama anak aku, sama kawan aku. Jadi itu diingatkan gitu nah. Jadi ketika kita mau melangkah juga, wah ini salah nih langkahku ini tidak betul ini. Karena laki-laki ini ketika banyak uang, banyak godaan ya,
kalau kalau di dunia sekarang ini ya. Jadi yang pertama tadi ya, ketika kita berhikmat, kita tahu nih mana yang buruk, mana yang baik, mana yang salah ya. Jadi yang kedua adalah mengerti dan menghargai makna hidup. Ya, ketika kita berhikmat, kita ngerti nih makna hidup. Tujuan kita hidup ini untuk apa gitu nah? Apakah kita hidup cari duit banyak-banyak, ya kan? Baru kita tinggalkan untuk anak kita, baru kita dipanggil Tuhan. Apakah seperti itu? Kalau menurut firman kan kita harus menjadi terang, menjadi berkat. Artinya tujuan kita hidup ini ada, planning ke depan tuh ada gitu nah. Jadi bukan asal hidup gitu nah. Seperti apa ya? Aku ibaratkan batang ubi ya, dilempar dimanapun hidup gitu. Tapi eh, apa namanya? Tidak eh, usianya tidak lanjut gitu ya, cepat mati gitu nah. Nah, jadi demikian juga kita yang kita yang hidup ini sekarang ini memang kita nampak hidup gitu nah, tapi arahnya tujuannya itu tidak tahu kemana gitu nah, mau ngapain gitu kan. Jadi kalau saya sama istri dulu waktu menikah, planning kami itu, tujuan kami hidup itu adalah ada programnya gitu. Jadi kami program, kami setting hidup kami, nanti Bunda harus kayak gini, kita harus punya anak satu B gitu nah. Nanti kalau kita sudah tua, ya kita jangan tergantung anak kita lagi, ya kita pelayanan lah gitu nah. Jadi jangan banyak menyusahkan orang gitu. Jadi anak anak kita juga tidak kita susahkan gitu kan. Nah itulah salah satu contoh gitu nah, eh, hidup ya, eh, yang mau saya bagikan. Baru yang ketiga adalah membuat orang dihargai dan dihormati. Jadi ketika kita berhikmat, kita membuat orang dihargai dan dihormati. Maksudnya ketika kita berhikmat ini kita tidak salah ngomong, tidak asal-asal ngomong gitu nah. Jadi ketika kita berhikmat, usahakanlah kata-kata yang keluar dari mulut kita itu memberkati orang gitu nah. Jadi kita belajar menghargai orang lain. Jangan mentang-mentang kita ini pimpinan, bos, itu asal ngomong. Jadi kita tidak dihormati, orang lain pun tidak kita hargai gitu nah. Jadi dengan berhikmat ini kita belajar menahan kata-kata supaya kata-kata kita ini tidak menyakiti anak kita, tidak menyakiti hati istri kita, tidak menyakiti kawan kita, pelayanan kita, siapapun itu. Jadi yang ketiga, yang tadi adalah membuat orang dihargai dan dihormati lewat perkataan kita, tingkah laku kita. Jadi yang keempat, panjang umur. Poin yang keempat adalah panjang umur. Ketika kita berhikmat, kita dikasih panjang umur. Maksudnya panjang umur tuh kita tahu nih, wah aku nih sudah sakit ini, ya janganlah makan yang berpantangan gitu ya. Jadi olahragalah, jauhilah makanan-makanan yang membuat umur pendek. Apalagi eh, makanan-makanan sekarang ini kan aneh-aneh, namanya pun aneh-aneh kan. Jadi ada kita pengen coba gitu kan. Nah, jadi apalagi kalau eh, yang namanya B2 tuh kan, B1, B2 tuh, wah itu kalau udah kita menahan kedagingan itu bahaya tuh. Jadi hikmah yang keempat tuh yang itu tadi panjang umur, maksudnya itu apa? Supaya kita berhikmat di dalam menjaga kesehatan. Jangan asal makan,
olahraga supaya kita diberi umur panjang, ya. Karena dengan menjaga kesehatan, menjaga pola makan, kita pasti umur panjang gitu nah. Walaupun hidup dan mati itu di tangan Tuhan, ya kan? Tapi kalau kita mempercepat jalan hidup kita yang dengan makan-makan yang asal-asal, ya bukan di tangan Tuhan, namanya di tangan kita gitu nah. Kita yang menentukan mati kita gitu nah. Jadi itulah yang mau saya sharingkan pagi hari ini pada kita semua. Kalaupun ada yang salah, ada yang kurang pas di hati Bapak Ibu, ya saya minta maaf. Selebihnya saya serahkan sama hambanya, Pak Heri. Terima kasih Pak Heri. Oke, terima kasih untuk Pak Irwan. Tuhan yang menentukan mati hidup kita, tapi yang menyebabkan kita cepat mati, nah itu kita menyebabkan ya. Nah, makanya kenapa kita harus berhikmat sehingga kita tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, sehingga kita bisa menjadi orang yang dihormati Tuhan, dihormati sesama, terus kita mempunyai umur yang panjang karena kita dapat mengelola hidup kita, nggak cuma mengalir seperti batang ubi tadi, tapi memang ada planning, ada program. Karena kalau Bapak Ibu baca di ayat-ayat ini, di pasal ini kan ada ayat yang terkenal, boleh dibilang terkenal itu sering diucapkan orang, bahwa jalan hidup orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian hari bertambah terang. Jadi jalan hidup kita itu terarah maksudnya, jelas, dan itu butuh hikmat. Untuk apa? Untuk kita menjaga hati kita, karena dari situlah terpancar kehidupan kita. Seperti Pak Irwan tadi katakan, khususnya bagi para pria, kita ini bertugas sebagai imam, nabi, dan raja. Dan salah satunya itu adalah mendidik anak-anak kita. Seperti Salomo catat di ayat ini, waktu dia tinggal di rumah ayahnya, ayahnya juga nasihati dia. Bahkan tadi ayat yang Pak Irwan sudah sampaikan di satu Raja-Raja, sampai mau mati kita sebagai ayah, jangan lupa untuk terus menasehati anak dengan tidak jemu-jemu. Walaupun kadang yang memang ngadepin anak-anak zaman sekarang ini kadang kata orang fixing juga. Dinasehati nak ngelawan tulah. Kadang sudahlah lebih baik ku diamilah. Tunggu kau tabrak tembok dulu, baru kau datang sama bapak, baru nasehati. Kadang bisa muncul seperti itu. Saya juga kadang muncul seperti itu. Ini dinasehati baik-baik. Kami ini orang tua sudah pernah muda. Kalian muda belum pernah jadi tua. Kami ini sudah melewati banyak jalan. Tapi ya kembali, inilah gunanya firman Tuhan. Mengingatkan kita, oh iya, iya, iya. Tugas kita menasehati. Supaya bukan cuma kita yang hidup dengan hikmat Tuhan, tapi anak-anak kita juga hidup dengan hikmat Tuhan, supaya jalan hidupnya itu juga benar dan terarah. Karena seperti Pak Irwan tadi juga katakan, pria itu kalau nggak punya uang, ya pegangan Tuhan sungguh-sungguh. Nah, tadi kalau punya uang bukan banyak godaan pria itu. Pria itu kalau punya uang mulai berani menggoda. Nah, itu masalahnya. Kalau godaan sih ada nggak ada uang sih nggak mas, pasti ada godaan. Nah, cuman pria itu kalau sudah mulai punya uang, dia yang mulai berani goda-goda orang. Nah, itu yang bahaya ya, bapak-bapak ya, tolong ya. Jadi, mari jaga hati kita dengan sungguh-sungguh, dan tentu hanya dengan firman-lah kita bisa menjaga hati kita, isi hati kita ini dengan firman, supaya itu menjadi respon otomatis kita. Jadi mari terus takut akan Tuhan, perolehlah hikmat dengan kita hidup di dalam firman, sehingga perkataan yang keluar dari mulut kita itu adalah perkataan-perkataan firman. Setiap pikiran-pikiran kita itu adalah pikiran Kristus. Setiap tindakan-tindakan kita itu adalah tindakan yang selaras berpadanan dengan firman. Dan itulah akan membuat hidup kita dihormati, dihargai. Bukan karena harta kita. Nggak ada saya bisa temukan orang itu hormati orang karena harta dengan tulus ya. Kalau nunduk-nunduk, nggih-nggih kepanggih, kata orang Jawa, di depan orang kaya sih itu umum. Tapi hatinya sebenarnya pengen nonjok pula.
Nah, tapi ketika kita jadi orang yang bijak, perkataan kita itu perkataan yang membangun, meneguhkan, orang akan respect dengan kita. Bukan karena harta, bukan karena usia, tapi karena kata-kata bijak, teladan hidup yang kita buat. Karena kalau selain dari kata-kata bijak dan hikmat, mungkin orang sepertinya hormat di depan kita. Yaitu tadi kalau bahasa Jawa itu cuma nggih-nggih kepanggih. Di depan kita iya, iya, iya. Adalah hatinya tidak. Jadi mari sungguh-sungguh hiduplah dalam hikmat, baik di rumah, bertetangga, di tempat kerja, usaha. Bagi seperti Pak Irwan tadi katakan, kalau engkau diberi otoritas untuk memimpin, jadilah pemimpin yang bijak, penuh hikmat dalam berkata-kata, dalam bertindak, supaya bukan saja hidup kita terarah, tapi kita juga bisa mengarahkan orang-orang yang kita pimpin. Oke, terima kasih untuk Pak Irwan. Saya serahkan kepada Hengki. Nah, terima kasih, Pak. Mari kita masuk dalam doa kita. Silakan Ko Ali, nanti tutup sama Pak Irwan. Selamat pagi semua. Mari kita masuk dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan buat sekali lagi kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami bisa datang kepada Engkau, Bapak. Terima kasih buat kesehatan, nafas yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur, kami mau katakan dari hati kami bangga punya Allah seperti Engkau, Tuhan. Kami kagumkan kebesaran Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Pagi hari ini kami bersyukur buat firman-Mu, biarlah setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, Bapak. Setiap kami, Tuhan, mengaplikasikan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, Bapak. Terima kasih Tuhan, berkati Pak Irwan yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan pakai semakin luar biasa lagi. Istri dan anaknya Tuhan berkati, Bapak. Terima kasih Tuhan, berapi pakai dia Tuhan. Pelayanannya, pekerjaannya, bisnisnya, apapun Tuhan yang dia kerjakan, Tuhan buat berhasil. Perlindungan, penyertaan Tuhan menyertai dia dimanapun dia berada. Terima kasih Bapak. Yang bersyukur, pagi hari ini kami berhati Tuhan berdoa Tuhan buat menantu Ibu Mirianti, Bapak, Ibu Julastri, berdoa dalam nama Yesus. Buat yang sedang mengalami yang sedang kemo dan radioterapi, Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, semua sakit penyakit kami sudah Kau tanggung di atas kayu salib Tuhan. Kami percaya Ibu Julastri sembuh normal dalam nama Yesus Tuhan. Lewat segala cara kami percaya pemulihan terjadi di atas Ibu Julastri. Kami bersyukur, kami percaya, kami serahkan Ibu Julastri ke dalam tangan kasih-Mu. Pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi. Kami berdoa dalam nama Yesus. Terima kasih, kami juga berdoa buat kesehatan Ibu Mirianti dan Pak Siregar Tuhan. Di masa tuanya Tuhan, mereka tetap melayani masyarakat Bapak. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kesehatan, Tuhan lindungi setiap perjalanan mereka. Hamba serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, biarlah nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan mereka. Sertai, jaga, dan lindungi mereka. Beri mereka kekuatan, beri mereka kesehatan. Terima kasih. Kami juga berdoa buat Ibu Dorcas Tuhan. Terima kasih Bapak. Biarlah pemulihan demi pemulihan boleh terjadi Bapak. Kami percaya sel-sel baik boleh tumbuh dengan baik Tuhan. Kami percaya tubuhnya normal dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa, kami bersahati Tuhan dalam nama Yesus. Bu Dorcas sembuh normal dalam nama Yesus. Normal seperti sedia kala Bapak dalam nama Yesus Bapak. Biarlah hati yang gembira adalah obat Tuhan. Kami serahkan hidupnya ke dalam tangan kasih-Mu. Biar nama Tuhan dipermuliakan dalam hidupnya Tuhan. Lewat ini dia bersaksi ke banyak orang mengalami kekuatan yang daripada Engkau lewat kesaksian hidup. Terima kasih, kami juga berdoa buat Ibu Riana Tuhan, dalam nama Yesus kami serahkan. Biarlah Ibu Riana boleh mengalami kesembuhan Tuhan, kakinya Tuhan. Kami serahkan ke dalam kasih-Mu. Nama Tuhan dipermuliakan Bapak lewat hidup. Pemulihan, kesembuhan terjadi Tuhan. Kami berdoa, kami percaya Ibu Riana normal dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini.
Hamba juga berdoa buat setiap kami yang hadir pagi hari ini Tuhan. Apapun musim hidup kami hari-hari ini Bapak, hamba berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Setiap kami yang mengalami sakit, kami mengalami kesembuhan yang daripada Engkau. Kami yang berbeban berat, Tuhan angkat semua beban masalah kami. Kami yang saat ini ada di ujung tembok, ada di ujung jalan, ada di persimpangan jalan, Tuhan kami percaya. Kami milih arah yang benar, karena kami berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kau menunjukkan arah yang benar kepada kami Tuhan. Kemana usaha apa yang harus kami pilih, kemana kami harus melangkah Tuhan. Apa yang harus kami kerjakan, kami percaya Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan. Dan Engkau menghargai setiap keputusan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Kau memberkati setiap kami yang hadir pagi hari ini Bapak. Baik yang tidak bisa hadir pagi hari ini. Terima kasih. Kami bersepakat berdoa, Tuhan berdoa buat bangsa kami Indonesia. Kami berdoa buat pemimpin kami Pak Prabowo dan wakilnya Pak Gibran, Tuhan dalam tangan kasih-Mu. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, biarlah Tuhan kedua pemimpin kami ini bisa membawa Indonesia lebih baik lagi Bapak. Jadi mereka boleh memimpin dengan hikmat yang daripada Engkau. Kami berdoa buat para menteri, para gubernur, yang dimana akan dipilih pada tanggal 27 November ini Tuhan. Kami percaya pemimpin yang terbaik yang Tuhan pilih untuk Indonesia di seluruh provinsi Indonesia. Kami serahkan ke dalam tangan kasih. Para menteri, para bupati, para wali kota Tuhan. Camat, lurah, RT Tuhan. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biar Tuhan aparat tertinggi sampai aparat terendah Tuhan. TNI, Polri Tuhan kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih. Kami percaya, kami serahkan Indonesia, kami memberkati Indonesia. Tidak lupa Tuhan kami memberkati Jambi di mana Tuhan percayakan untuk kami tinggal. Kami berkati hasil bumi, hasil laut, hasil pertanian, hasil apapun itu Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Jambi penuh dengan kemuliaan-Mu. Kami menjadi saksi-Mu Tuhan di mana Tuhan tempatkan kami Bapak. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami memberkati Jambi. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama doa Bapak kami. Kita siapkan hati kita untuk sama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, kami kembali datang kepadamu dengan rasa syukur kami yang begitu dalam kepadamu ya Bapa, oleh karena kebaikan-Mu, oleh karena kasih-Mu, oleh karena anugerah-Mu, oleh karena perlindungan-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami setiap hari ya Bapa. Terima kasih buat pagi hari ini Bapa, dan kami akan memulai kembali kehidupan kami, aktivitas kami, pekerjaan kami, usaha kami, apapun yang kami kerjakan ya Bapa, biarlah ada campur tangan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dan kami percaya pagi hari ini ada berkat anugerah dari Allah Bapa dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus yang akan menyertai kita semua mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Irwan. Happy birthday untuk Ibu Meli.